Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Negeri Sipil. Kali ini kita akan membahas mengenai balok beton bertulang. Kali ini kita akan mencoba membahas apa sih konsekuensi jika kita terus menambahkan luas tulangan atau jumlah tulangan pada suatu balok. Sebelum kita menuju analisis, di sini saya akan memperkenalkan, sebelumnya saya telah membuat modul Python untuk mendesain balok, mendesain dan analisis balok beton bertulang. Ada 4 opsi di sini. Pertama, rektangular, rect, ini untuk mendesain dan menganalisis balok persegi dengan tulangan tunggal. Kemudian doubly, ini untuk tulangan rangkap. Selanjutnya itu flange untuk balok T, tulangan tunggal. Kemudian double flange, ini digunakan untuk balok T dengan tulangan rangkap. Oke, ini contoh notasi-notasi yang digunakan dalam program ini. Dan nantinya program ini yang akan kita gunakan untuk melakukan simulasi penambahan rasio tulangan. Baik, ini contoh sintaks untuk melakukan analisis, kemudian melakukan desain dan plotting. Baik, sebagai contoh di sini sebelum kita menuju ke studi kasus, kita akan mencoba suatu balok. Saya bernama B1. Kemudian dia adalah balok rektangular. Saya beri nama singly reinforced. Kemudian kita beri material FC misal 30 MPa, kemudian FY sebesar 420 MPa, kemudian elastisitas sebesar 200.000 PA, dan kemudian standar atau code kita menggunakan SNI 2847 tahun 2019, SNI terbaru. Kemudian dimensi, di sini saya mencoba dimension lebar balok misal sebesar 300 mili, kemudian tinggi sebesar 600 mili, selimut tulangan sebesar 40 mm. Kita coba mendesain dengan tulangan lebar misal satu baris tulangan diameter 19 misalnya, jumlahnya itu misalnya 4 buah satu baris. Kemudian tulangan ini untuk tulangan utama pokok, kemudian tulangan geser sebesar diameter 10 misalnya. Kemudian kita akan coba hitung dan kita akan coba gambar penampangnya. Plot. Oke, ini hasilnya. Size-nya misal. Oke, ini contohnya. Dengan inputan tadi ini kita peroleh gambar penampangnya, cross section, single reinforced, jumlah tulangan digunakan, kemudian di samping kanan ini hasilnya dan momen nominal yang diperoleh. Selain itu, di sini juga saya menambahkan fitur diagram sebagai bahan kontrol. Akan coba ya, di sini ada distribusi regangannya, kemudian gaya internal. Lihat regangan tarik terluar itu sebesar 0,0188 atau masuk dalam kategori tension control. Oke, sekian perkenalan untuk modul RCC ini. Kemudian
modul desain balok. Saya beri nama di sini balok dan sketch untuk menggambar. Oke, studi kasus, kita menuju ke studi kasus. Di sini jawaban untuk menaikkan rasio tulangan tadi itu sebenarnya ada di dalam buku ini, James White dan James McGregor, di halaman 137 atau 136. Di sini dibahas bagaimana jika kita menaikkan jumlah tulangan. Baik, di sini ada penampang atau cross section, dan kemudian di sini ada tabel rekapitulasi dan plot hasilnya. Baik, pada dasarnya di sini kita akan melakukan duplikasi. Bagaimana sih cara mendapatkan data ini dan grafik ini? Kita akan melakukan duplikasi soal ini. Baik, kita menuju ke Jupyter. Di sini kita akan beri nama B0. Di sini adalah balok rektangular. Kita beri nama simulasi. Kemudian B0 kita beri material FC. Kita akan melihat sini FC sebesar 4000 psi. 4000 psi. Kemudian FY sebesar 60 KSI. KSI di sini saya melakukan konversi. Kita beri KSI sama dengan 1000 PSI. Sini 60.000 PSI. Kemudian elastisitas baja untuk satuan imperial kita menggunakan 29.000 KSI. Kemudian code, di sini code kita menggunakan ACI 318 2019. Kemudian selanjutnya dimension. Untuk dimension kita lihat di sini 14 inci lebar, kemudian 22 inci tinggi, 14 inci, kemudian tinggi sebesar 22. Di sini sudah ditentukan. Kemudian selimut tulangan tidak disebutkan di sini. Jadi kita coba masukkan nilai default, misal 1,5 inci. Selanjutnya di sini untuk rebar atau untuk tulangan, di sini dilakukan variasi dari rasio 0,05 sampai 0,03. Kemudian untuk semua rasio ini kita lakukan analisis satu persatu. Untuk itu di sini saya membuat list menggunakan NumPy. Rasio saya bernama rasio arrange dari rasio 0,05 sampai 0,03. Misal 0,035 kita lebihkan. Kemudian intervalnya kita coba dulu sebesar 0,025. Kita coba rasio. Kita perkecil lagi. Misal 0,01. Oke. Di sini rasio sudah dari 0,05 sampai 0,034. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam analisis
Di sini kita sediakan dulu AG atau luas bruto ini sebesar BW dikali D, sedangkan D tinggi efektif itu sebesar 19,5 konstan. Jadi di sini saya masukkan D itu sama dengan 19,5. Kita beri catatan ini konstan sepanjang waktu. Ini asumsi konstan. Maka luas bruto atau luas penampang itu adalah sebesar BW kali D. Kemudian kita akan melakukan looping analisis dari row for row in ratio, dari rasio yang kita buat tadi. Ini row, nilai row-nya sebesar 0,05 satu per satu sampai 0,034. Kita akan memasukkannya ke dalam rebar di sini. Rebar sebesar AS. AS adalah kita buat di luar, AS sebesar row dikali AG. Jadi ini AS luas tulangan. Kita masukkan ke dalam AS, kemudian D sama dengan D. Kemudian sudah, harusnya tinggal di running. Setelah ini di running, kita perlu menyimpan data. Di sini data yang diambil adalah AS, C, epsilon T atau regangan tarik terluar, regangan tarik baja terluar. Kemudian V, rasio tulangan. Rasio tulangan ini adalah faktor reduksi, kekuatan, kemudian momen nominal dan momen nominal terreduksi. Jadi kita masukkan row AS, C. Jadi kita siapkan di sini parameternya. Kita masukkan ke dalam, di sini saya menyiapkan dulu data frame. Kita membuat dia ke dalam data frame pandas. Data frame ini mempunyai kolom row, kemudian tadi ada AS, kemudian ada C, kemudian epsilon T, ET, kemudian V, ET, kemudian P, kemudian MN, dan terakhir adalah VMN. Jadi sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parameter di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parameter. Kemudian data frame ini kita akan membuat params di sini sebanyak data ini juga, tapi kita kurangi sampai di sini karena row dan AS kita punya datanya di sini di luar. Pokoknya seperti itulah. Kita akan membuat di sini sudah ada. Kemudian di sini kita akan membuat dictionary bernama result. Result ini kita akan menambahkan pertama row, nilainya sebesar row. Kemudian di situ ada AS nilainya sebesar AS. AS ini jadi tinggal memasukkan key, kemudian nilai kuncinya, kemudian nilainya. Kemudian kita akan melakukan looping untuk parameter di dalam params dengan simbol params.
kita akan mengambilnya di dalam B0. B0 ini sudah mempunyai atribut ini, jadi kita tinggal mengambilnya. Di sini saya membuat misal balok beam sama dengan di sini beam attr atribut lah, supaya lebih jelas. Saya beri nama B0 Big Canary. Oke. Kemudian di sini saya akan memasukkan result. Kita akan menambahkan param ini adalah C, ET, V dan seterusnya, itu sebesar beam atribut, kemudian dengan nama parameter. Apakah ini bisa? Kita akan lihat nanti apakah bisa. Kemudian sudah kita peroleh di sini result, kita tinggal memasukkan ke dalam data frame sama dengan df. Kita akan coba append, masukkan result, kemudian ignore index, kita bernama true. Oke. Di sini sudah sepertinya sudah siap. Kita akan membuat tabel ini. Kita akan coba eksekusi. Ada error. Di sini bw not defined. Jadi di sini saya membuat bw sama dengan 14. Oke. Sukses. Kita akan coba lihat. Oh, di sini datanya cuma 1. Oke, ternyata saya salah. Ini harusnya di dalam. Kita akan coba running kembali. Oke, kita sudah peroleh nilainya di sini. Lumayan banyak juga ini nilainya. Kita akan coba dulu interval yang agak kecil, yang agak besar maksudnya. Di sini kita akan coba bandingkan nilainya. Di sini kemudian ini kita taruh di sini. Ini rasio 0,005, luas tulangan 1,37. Ini masalah pembulatan saja, sudah cocok. Kemudian sebagai pembanding kita lihat 115 momen, di sini 114,5. Ini cuma masalah pembulatan. Oke, sudah sama. Kemudian kita akan melakukan plotting nilai ini, nilai momen dan kemudian rasio. Oke. Di sini kita akan menggunakan matplotlib. Kita akan plot pertama nilai x-nya yaitu adalah row. Kemudian nilai y-nya adalah, yang pertama adalah mn. Kita beri label, ini adalah kita menggunakan latex untuk simbolnya row. Kemudian versus mn. Kemudian kita plot yang kedua yaitu row versus vmn. Di sini vmn. Kemudian kita akan show. Kita akan cek dulu. Oke, di sini grafiknya sudah tampil.
kita akan beri legenda, kemudian kita akan beri grid, kemudian kita akan beri X label. Ini adalah X adalah row, kita menggunakan latex, kita beri keterangan ini rasio tulangan, kemudian untuk area Y kita beri keterangan momen nominal, ini simbolnya MN. Satuannya ini adalah keep fit. Kita akan coba dulu, kita masukkan di dalam ini, coba. Oke, di sini sudah kita peroleh grafiknya. Jadi grafik ini sudah sama dengan ini, grafik di buku ini. Jadi di sini kita lihat untuk yang tereduksi, reduce nominal, yang di bawah, yang kotak ini berada di bawah 400 keep fit. Di sini kalau kita cek nilainya berada di 400, sudah sama. Kemudian tidak melebihi 600 untuk yang tidak tereduksi. Oke, di sini untuk kesimpulan kita bisa membaca dari grafik ini, jika kita menaikkan rasio tulangan, di sini ada konsekuensi dijelaskan bahwa pertama, jika kita menaikkan rasio tulangan, kita akan dikenai pasal dari SNI ini yang terbaru untuk balok non prategang dengan PU kurang dari 0,1 FC kali AG, nilai regangan tarik terluar atau epsilon T ini sekurang-kurangnya 0,004. Jadi nilai regangan ini epsilon T ini harusnya lebih besar dari 0,004. Jadi jika kita menaikkan rasio tulangan, kita akan rasio tulangan tadi atau regangan tadi kita akan melewatinya. Jadi di sini batasan rasio terlihat di sini epsilon T atau ET, di sini simbolnya diketahui bahwa menurut SN itu adalah sebesar 0,004. Jadi setelah 0,004 ini momen akan konstan. Jadi poin nomor 6 ini di sini epsilon T sebesar 0,04 dan kemudian momen nominal akan konstan, relatif konstan, akan menurun di sini. Jadi jika kita terus menaikkan jumlah tulangan atau rasio tulangan, kita akan mendapati rasio lebih dari kurang dari 0,004. Jadi di sini penjelasannya, dia akan melebihi 0,004. Kemudian untuk overrun force atau batasan daerah transisi dan daerah terkontrol tarik itu adalah sebesar 0,005. Jadi mulai dari 0,005 itu kapasitas momen sudah konstan. Jadi akan percuma jika kita menaikkan rasio tulangan. Di sini kemudian disebutkan bahwa di dalam grafik itu sangat jelas bahwa
jika melebihi poin ini 0,005 tidak ekonomis lagi, not economic, untuk menambahkan tulangan tarik tulangan baja, tidak ekonomis lagi. Kemudian di sini akan over enforce, jadi akan masuk dalam dikategorikan over enforce. Dan kemudian author ini si penulis buku menyarankan epsilon T ini harusnya lebih besar dari 0,005. Oke, saya harap ini jelas. Kesimpulannya di sini saya tuliskan. Kesimpulan pertama, jika menaikkan rasio tulangan, jika kita menambahkan rasio tulangan, epsilon T akan melebihi syarat menurut SNI, yaitu ET itu harusnya lebih besar dari 0,005 atau 0,004 untuk SNI. Kemudian nomor 2 yaitu jika terus menambahkan tulangan pada epsilon T kurang dari 0,004 ini, maka kapasitas momen akan konstan dan memperbanyak tulangan tidak ada gunanya lagi. Kemudian sini terlihat jelas jika kita menaikkan terus-menerus, di sini tidak ada gunanya lagi kita menaikkan rasio tulangan atau jumlah tulangan karena kapasitas momen relatif konstan. Kemudian ketiga, jelas tidak ekonomis. Jadi sangat penting untuk menjaga regangan terluar atau epsilon T itu harus lebih besar dari 0,005. Di sini jelaskan sesuai dengan SNI. Kalau menurut SNI terbaru itu harusnya sekurang-kurangnya 0,004. Jadi harus lebih besar dari ini rasionya, tidak boleh 0,0035 misalnya. Jadi tidak ekonomis lagi dan tidak ada gunanya. Kalau berdasarkan SNI 2002 ini pembatasan dilakukan menggunakan row balance. Jadi jika ada pembatasan menggunakan row balance yaitu sebesar 0,75 row balance, ini masih menggunakan SNI 2002. Sedangkan kita sekarang menggunakan SNI terbaru. Di sini pembatasan dilakukan menggunakan epsilon T atau regangan tarik terluar. Kemudian ada satu catatan di sini, kita akan mengeceknya kembali, bahwa di sini asumsi dalam buku ini bahwa asumsinya D atau tinggi efektif itu konstan. Di sini tinggi efektif itu konstan sebesar 19,5 inci. Sedangkan di lapangan jika kita menaikkan jumlah tulangan, maka D ini akan terus berkurang, akan terus naik center line-nya karena kita menambahkan tulangan ke atas, baris tulangan ke atas. Nah, kita akan mencoba di sini
Bagaimana jika D-nya ini akan terus berkurang seiring dengan penambahan jumlah tulangan. Oke, kita menuju ke sini, Jupiter. Saya perbesar sedikit sini. Dan tadi kesimpulannya, kita akan mencoba dengan nilai D yang terus berkurang. Kita beri nama B1. Ini sama dengan rektangular. Kita beri nama balok D variasi D. Kemudian B1 kita beri material yang sama dengan yang sebelumnya. Ini di sini dimension, kemudian dimension kita beri nama B1. Kemudian di sini untuk looping, di sini saya akan menggunakan rebar. Jadi kita akan mencoba jumlah tulangan N. Jadi untuk N, jumlah tulangan dalam range 2, minimal 2, sampai misal kita akan mencoba sebesar 10 dengan interval 2 penambahannya. Kemudian kita akan memasukkan B1 rebar ke dalam B1. Itu rebarnya sebesar misal kita akan menggunakan diameter di sini, misal diameter 8 sebanyak N. Oke, kita coba dulu. Kemudian B1 kita coba run. Kemudian kita akan mengambil VMN kita akan ambil, itu adalah begitu, VMN. Sini saya akan membuat list VMN, list kosong, kemudian list N kosong, dan di sini saya akan memasukkannya list MN. Saya akan append ke dalam V, kemudian list N kita masukkan nilai N yang digunakan. Kita coba dulu. Di sini ada error. Di sini harusnya 2 baris. Kita coba lagi. Oke, kita akan lihat list VMN apakah ada. Kemudian di sini terlihat konstan. Kita akan melihat N 268. Kita akan coba plot. Nilai X nya adalah list N, kemudian nilai Y nya adalah VMN. Lihat konstan. Kita akan mengeceknya lagi. Oke, sepertinya ada yang salah di sini, nilainya masih konstan. Kita akan coba
memasukkan ke dalam looping seperti ini. Kita akan coba running, kemudian melihat list. Oke, sudah berubah. Kita akan coba plot di sini untuk tulangan 2 sampai 8 jumlah tulangan. Terlihat juga masih ada nilai yang konstan di sini. Kemudian kita akan hapus ini. Kita akan coba menambahkan sini label. Ini adalah jumlah tulangan n versus ini adalah mn vmn. Kemudian kita akan memberikan x label. Ini adalah jumlah tulangan atau n. Kemudian di sini y label. Ini adalah momen nominal tereduksi atau VMN. Di sini kita akan beri latex VMN. Kemudian kita akan beri grid. Kita beri grid. Kemudian kita beri legenda. Kita akan coba show legend. Oke, sudah terlihat di sini. Dari grafik ini terlihat bahwa jika kita menaikkan jumlah tulangan di sini untuk kondisi balok ini, untuk tulangan di atas 6 buah ini momen nominal sudah relatif konstan. Kapasitas momennya sudah relatif konstan dan bahkan lebih menurun di sini. Kita akan mencobanya sampai misal 20 jumlah tulangan. Kita akan coba running. Oke, di sini sangat jelas bahwa awalnya kita terus menambahkan jumlah tulangan, momen nominal naik, kemudian tinggi blok tekan atau tinggi efektif balok ini akan terus berkurang, dan kemudian pada jumlah tulangan 6 di sini untuk kondisi balok ini dia akan terus menurun seiring dengan mengecilnya faktor reduksi. Jadi jika kita plot yang bagian akhir sini, ini sangat berbahaya jika kita terus menaikkan jumlah tulangan semakin banyak, tidak ekonomis, dan kemudian kapasitas momen juga semakin berkurang di sini. Kita akan coba gambar nilai penampang bagian terakhir, yaitu n sebesar 18. Kita akan coba plot. Lihat, sangat menumpuk. Kita akan coba cek diagram. Ini kita akan beri size 9 misalnya. Oke, di sini sudah terlihat tinggi blok tekan semakin tinggi. Di sini 12,14 inci, dan tinggi efektif ini semakin berkurang. Yang awalnya kita memasukkan sebesar kalau menurut ini
19,5 di sini tinggi efektif konstan. Jadi dengan penambahan jumlah tulangan juga sebenarnya tinggi efektif akan semakin berkurang. Di sini dari 19,5 di sini menjadi 16,96 untuk jumlah tulangan 20. Ini sangat-sangat tidak ekonomis terus menambahkan jumlah tulangan dan cenderung lebih tidak aman. Jadi itu kesimpulan video kali ini. Sekian, jika ada yang ingin ditanyakan silakan komen di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.